Shalom, teman-teman sekalian. Gimana kabar semuanya? Saya berharap kabar teman-teman sekalian baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan. Oke, kali ini kita mau membahas salah satu mazmur yang saya kira cukup terkenal dan juga berbicara mengenai satu topik yang tidak asing bagi kita, yaitu mengenai pertobatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita pada malam hari ini, saya mengajak untuk kita sama-sama membuka terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal 32. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Mazmur pasal 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Nah, Mazmur yang kita baca pada kesempatan kali ini merupakan Mazmur yang tergolong ada 3. Nah, ini cukup unik memang. Dan ketika saya mencoba untuk melihat dari berbagai buku tafsiran, ternyata memang ada yang mendukung, ada yang mengatakan bahwa ini adalah Mazmur pertobatan karena berbicara mengenai pertobatan Daud. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Mazmur ucapan syukur karena Daud itu sudah bertobat. Dan ini sebagai respon ucapan syukurnya. Tapi ada juga yang melihat ini sebagai Mazmur hikmat. Jadi mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika berada dalam situasi seperti Daud. Nah, apapun yang kita pilih, intinya adalah Mazmur ini sangat menekankan yang namanya pertobatan. Oke, kita mau lanjut. Nah, semua kita pasti sudah tahu apa yang terjadi dengan pendeta yang satu ini. Orangnya sudah meninggal, namanya adalah Revi Zacharias. Kita tahu dia terlibat sebuah kasus yang sangat cukup menyedihkan, yaitu mengenai seksualitas, di mana diduga dia melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa gadis yang ada di salah satu spa punya temannya. Nah, tentunya ini merupakan kasus yang tidak asing bagi kita, dan kasus ini tentu saja ketika terungkap Raffi sudah meninggal dan keluarganya sempat terheran-heran, bahkan banyak orang tentunya menjadi kecewa. Bahkan saya mendengar ketika saya mengikuti salah satu seminar di saat dikatakan bahwa buku-buku dari Ravi Zacharias itu ditarik. Jadi buku-bukunya ditarik dari toko-toko buku. Tentu kita bisa melihat dampak yang signifikan ketika Raffi ini jatuh di dalam dosa. Nah, berikutnya ini udah cukup lama terjadi,
yaitu salah satu pendeta dan juga penyanyi yang cukup terkenal, yaitu Jimmy Swaggart. Nah, Jimmy Swaggart sangat berpengaruh di dalam pelayanannya. Bahkan banyak orang diberkati dan tidak jarang ada orang-orang yang mengikuti dia. Nah, akibat dari kejatuhannya ke dalam dosa, dan dia pun mengakui itu di depan umum, itu membuat akhirnya kepercayaan dari begitu banyak orang itu rusak. Sampai-sampai banyak yang meninggalkan dia, tetapi yang menariknya adalah dia itu mengakui di depan umum kesalahannya. Nah, itu kan merupakan sesuatu yang rasanya tidak populer gitu kan. Kenapa sih kita harus mengakui dosa kita di hadapan umum gitu? Resikonya tinggi gitu. Nah, ini memang adalah kasus khusus memang yang tidak bisa kita generalkan. Tetapi Jimmy Swaggart ini mengakui dosanya di depan umum. Jadi ini merupakan sesuatu yang saya kira cukup unik. Nah, saya mengambil data ini dari seminar yang saya ikuti di STT Saat. Nah, jadi ada sebuah fakta yang menyedihkan bahwa 68% pria yang ada di Amerika Serikat yang berusia sekitar 18 sampai 24 tahun itu terlibat dengan yang namanya pornografi. Jadi mereka melihat pornografi secara teratur. Dan 76% dewasa muda Kristen. Jadi ini udah mencakup antara pria dan wanita, persentasenya udah digabung. Nah, itu para dewasa muda yang berusia 18 sampai 24 tahun itu secara teratur itu melihat pornografi, mereka teratur melihat pornografi. Dan hanya 13% dari wanita Kristen Amerika yang tidak pernah menonton film porno. Nah, dan ini yang menariknya, dan tentu saja ini menjadi sebuah awasan bagi para pendeta tentunya, yaitu lebih dari 50% pendeta itu melihat pornografi secara teratur. Nah, kita bisa melihat bahwa dampak dari pornografi ini begitu signifikan. Bahkan begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, pertama-tama saya ingin menunjukkan ini ada seorang tokoh yang bernama Karl Menninger. Karl Menninger, kira-kira gitulah sebutannya. Nah, beliau ini adalah seorang psikiater dan beliau pernah menulis sebuah buku berjudul Whatever Become of Sin. Saya sendiri belum pernah membacanya, tetapi dalam buku ini yang saya baca di salah satu tafsiran itu mengatakan bahwa kata dosa itu telah menghilang dari kosakata umum dan banyak kosakata pribadi. Nah, ini tentu saja bukan di negara timur, tetapi di negara barat. Dia berkomentar bahwa jika kita menggunakan istilah itu seringkali dengan ada mengejek, itu dosa. Nah, jadi tidak lagi menjadi sebuah hal yang patut kita pikirkan karena itu adalah sebuah kesalahan, tetapi itu dijadikan ejekan gitu. Jadi kata ini hanya sebagai apa ya, semacam kata yang digunakan untuk mengejek orang lain aja ketika dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya gitu, bukan sebagai sebuah refleksi atau sebagai sebuah hal yang perlu kita refleksikan bahwa ini salah, seperti itu. Nah, apa yang kita rasakan ketika kita menolak untuk mengakui dosa? Saya ingin mengawali dengan pertanyaan ini. Mungkin di dalam pikiran kita ada rasa tertuduh. Di dalam hati kita ada rasa bersalah ketika kita menolak untuk mengakui dosa. Tetapi mengapa kita menolaknya kalau kita tahu bahwa itu merugikan? Nah, ada sebuah cerita dari seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama, bahkan orang-orang Yahudi pun sangat mengetahuinya. Bahkan di dalam versi bahasa Inggris, saya lupa bunyi bahasa Inggrisnya, tapi dikatakan bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi Daud ini merupakan sosok yang sangat terkenal. Nah, Daud ini pernah melakukan sebuah dosa yang sangat berdampak, atau dosa yang sangat, saya sebut dosa yang sangat signifikan. Dan kita semua tahu apa yang dia lakukan. Dia merebut Batsheba,
yang merupakan istri dari Uria. Ketika suatu waktu di zaman raja-raja sedang berperang, dia malah tidak berperang, tetapi malah bersantai-santai dan pergi ke suatu rumah, terus menengok perempuan yang sedang mandi. Nah, rupanya dia jatuh hati kepada perempuan ini, dan dia berniat untuk mengambil perempuan ini menjadi istrinya. Lalu akhirnya dia tahu bahwa perempuan ini punya suami, yaitu Uria, maka dia memberikan sebuah siasat. Dia menyuruh Yoab untuk menempatkan Uria di garis paling depan, supaya Uria ini kemungkinan atau persentase dia mati sangatlah tinggi. Dan memang benar, ternyata Uria mengalami kematian ketika siasat itu dijalankan, dan Daud pun mengambil Batsheba sebagai istrinya. Nah, ini merupakan struktur pembahasan yang akan kita bahas tadi, yang akan kita bahas bentar. Nah, kita akan masuk per bagian demi bagian. Nah, ini merupakan bagian pertama, yaitu Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2. Tema dari bagian pertama ini adalah pengampunan dosa itu membawa sukacita dan kelegaan yang besar. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kedua ayat pertama, yaitu ayat 1 dan 2, itu memberitahu kita mengenai sebuah krisis yang pernah dan terus akan dialami oleh setiap orang, yaitu penolakan untuk mengaku dosa hingga perasaan bersalah dan gangguan hidup itu membuat kita seolah bertekuk lutut. Nah, seperti tadi yang sudah saya ceritakan bahwa Daud itu tidak mengakui dosanya ketika dia melakukannya dengan merebut Batsheba. Seorang penafsir berkata bahwa ada waktu yang cukup lama sebelum Daud akhirnya mengakui dosanya. Tetapi yang menariknya adalah ketika Daud mengakuinya, Tuhan dengan cepat mengampuninya. Nah, tentu saja itu merupakan sesuatu yang bayangkan ketika kita tahu kita sudah melakukan sebuah dosa besar dan kita tidak mengakuinya dalam waktu yang cukup lama, tetapi Tuhan itu berkenan dan mau untuk mengampuni kita. Sungguh itu sebuah anugerah yang saya kira sangat luar biasa. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana Daud itu menggambarkan dosanya dengan beberapa kata kunci. Nah, jadi kalau kita melihat pada ayat 1 dan 2, itu ada kata-kata yang mewakili kata dosa. Jadi, misalnya, yang pertama adalah kata pesa atau dosa, atau dalam bahasa terjemahan baru yang di dalam ayat 1 itu pelanggaran, atau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris atau ESV itu menggunakan kata transgression. Nah, kata ini mengacu pada perlawanan terbuka, pemberontakan melawan Tuhan, serta konfrontasi. Jadi dosa ini bukanlah dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja, tetapi secara sadar Daud ini melakukannya. Jadi Daud tahu apa yang dia lakukan ini salah, tetapi dia secara sadar melakukan dosa tersebut. Terus kata kedua kita temui juga di dalam ayat 1 yang berbunyi hataha atau dosa. Kalau di dalam terjemahan baru sangat jelas bunyinya adalah dosa. Nah, umumnya ini berarti kegagalan, kehilangan atau berpaling dari sasaran atau jalan. Jadi Daud ini ketika dia itu naik dan melihat Batsheba, seolah-olah dia tahu itu salah, dan itu memalingkan pemahamannya tentang kebenaran. Jadi seolah-olah ketika dia melihat itu, pemahamannya tentang kebenaran, dia tahu itu salah, seolah-olah itu berubah gitu menjadi boleh, padahal sebenarnya tidak begitu gitu. Jadi Daud ketika dia melihat Batsheba, dia kehilangan arah gitu. Nah, kira-kira kata ini mau menggambarkan seperti itu. Nah, terus kata yang kedua, nah itu ada di dalam ayat 2. Dan itu mewakili kata kesalahan, atau dalam bahasa Ibrani itu bunyinya awon. Nah, kata ini mengacu pada distorsi atau penyimpangan atau kejahatan atau tidak menghormati Allah. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana di dalam Mazmur 32 ini bagaimana Daud itu menggambarkan dosanya. Nah, kita akan melihat kata diampuni di dalam ayat 1. Nah,
Kata diampuni dalam bahasa Ibrani itu bunyinya nesui. Nah, kata diampuni ini memiliki arti bahwa ketika Daud ini diampuni, maka dosanya itu diangkat oleh Tuhan. Nah, kata itu menekankan gagasan bahwa dosa itu telah sepenuhnya diambil dan bersamanya beban ketakutan akan rasa bersalah gitu. Jadi Tuhan tidak hanya mengangkat dosa Daud ketika dia itu berbalik kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu membuat beban yang dialami oleh Daud, yaitu rasa bersalah itu seolah-olah hilang di dalam kehidupannya. Jadi seolah-olah Tuhan menggantikan itu dengan damai sejahtera sehingga Daud itu bisa menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Nah, ini sangat penting. Ketika Tuhan mengampuni dosa, dosa itu disingkirkan. Tuhan tidak akan pernah mengangkatnya lagi. Artinya Tuhan tidak mengungkitnya lagi, tidak di kehidupan ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, ini memang satu hal yang cukup menarik bahwa ketika Tuhan itu mengampuni dosa kita, mengampuni dosa Daud, dia betul-betul tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Nah, pada ayat 2, kita melihat ada kelegaan besar karena mengetahui tidak akan ada lagi penghukuman. Nah, pada ayat 2, kita bisa melihat bahwa pengampunan itu tidak hanya berarti bahwa Tuhan itu menghapus dosa, tetapi itu juga berarti Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kepada orang yang bertobat. Nah, tidak memperhitungkan itu berarti tidak ada catatan tentang dosa-dosa itu. Jadi, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa ketika Tuhan itu mengampuni seseorang, maka dia tidak mengungkit dosa itu. Nah, tidak memperhitungkan di sini juga artinya sama. Jadi, Tuhan itu tidak mengingat atau seolah-olah membuat sebuah catatan tentang dosa-dosa kita. Nah, catatan itu tidak ada ketika Tuhan itu mengampuni kita. Jadi dosa itu hilang dan terlupakan karena Tuhan tidak menandai kesalahan kita. Nah, terus kan pertanyaannya, loh, kan Tuhan itu masa bisa lupa gitu kan pertanyaannya. Nah, mungkin kita melihat ini sebagai seolah-olah Tuhan itu lupa, bukan berarti dia bisa lupa, tidak, dia tidak bisa lupa, tetapi seolah-olah karena dia itu mengasihi kita, karena dia itu melihat kita sebagai anaknya, maka dia mau mengampuni kita. Nah, kata memperhitungkan itu juga itu digunakan di dalam Kejadian 15 ayat 6. Nah, kalau teman-teman mengingat kisah Abraham, bagaimana Abraham yang beriman kepada Tuhan, saya akan coba bacakan ayatnya biar teman-teman mendapatkan gambaran. Nah, ayat 6 itu kan berbunyi seperti ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi kata memperhitungkan yang digunakan di dalam Mazmur tadi itu juga digunakan di dalam Kejadian 15:6. Jadi kalau tadi Tuhan itu tidak memperhitungkan, artinya dia tidak mengingat atau tidak membuat catatan-catatan tentang dosa-dosa kita. Tapi kali ini di dalam Kejadian 15:6, Tuhan itu kayak membuat catatan atau mengingat akan iman yang telah dimiliki oleh Abraham. Jadi Tuhan memperhitungkan itu dan itu pun yang menjadi pembenaran bagi Abraham. Nah, rupanya Kejadian 15 ayat 6 dan Mazmur 32 ayat 2 itu dikutip oleh Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat 3 dan 8. Coba saya bacakan kepada teman-teman sekalian. Roma pasal 4 ayat 3 dan 8. Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan, Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Tuhan itu memperhitungkan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan pada ayat 8 itu dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, jadi Paulus seolah-olah menunjukkan kedua ayat ini, baik Kejadian 15 ayat 6 dan Mazmur 32 ayat 2, yang seolah-olah menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhitungkan akan kebenaran iman atau iman yang kita miliki, tetapi dia itu tidak memperhitungkan dosa kita ketika kita bertobat
kepadanya. Ini sangat penting untuk kita pahami karena kita tahu bahwa di sini kita melihat bahwa Allah itu penuh kasih, dia memberikan anugerah kepada kita hanya lewat iman. Kita tahu hanya lewat iman kepada Kristus kita diselamatkan. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ketika kita beriman kepada Kristus, kita bertobat, Tuhan itu mengampuni kita dan dia tidak mengingat dosa-dosa kita. Nah, kita masuk kepada bagian kedua, yaitu Mazmur pasal 32 ayat 3-5, yang bertema penderitaan dan rasa bersalah itu dihilangkan dengan pengakuan dosa. Nah, rupanya dalam cerita di dalam Mazmur 32 ini, kita menemui bagaimana Daud itu pernah berada dalam situasi seperti sudah saya sampaikan di awal, bahwa ada waktu yang cukup lama, menurut salah seorang penafsir, bahwa dia itu tidak mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan itu mendatangkan disiplin ilahi baginya. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa Tuhan siap untuk mengampuni, dan terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang tahu dari firman-Nya apa itu dosa dan bahwa mereka perlu mengakuinya, terlalu sering mereka enggan atau menolak untuk melakukannya. Nah, ini pun yang dialami oleh Daud. Kalau kita baca pada ayat 3 dan 4, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, jadi kata tulang-tulangku ini menjadi lesu, ini memang ada perbedaan pendapat di antara beberapa penafsir gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Daud itu sakit ketika dia itu berdosa. Nah, itu mengacu juga kepada ada dukungan dari kitab 1 Korintus yang mengatakan bahwa ketika ada orang-orang yang bermain-main dengan perjamuan kudus dan tidak sedikit dari mereka itu yang mengalami sakit gitu kan, ketika mereka main-main dengan perjamuan kudus itu. Nah, ada penafsir yang melihat seperti itu. Tapi ada juga penafsir yang melihat bahwa ini lebih dalam pengertian rohani gitu. Jadi karena depresi yang dia alami kan, karena dosa itu pasti ada akibat secara rohani gitu kan. Ada depresi karena kita tahu kita salah tapi kita tidak mengakui, dan saya yakin Daud itu tahu dia bersalah gitu. Tapi dia tidak mengakuinya gitu. Nah, depresi itulah yang membuat dia itu terganggu fisiknya. Sehingga itu membuat dia itu menjadi lesu. Nah, terus kemudian, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, ini memang ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa ini memang tidak bisa kita sulit untuk memahaminya gitu, karena ini situasi saat itu gitu. Tetapi kita tahu bahwa ada sebuah penderitaan yang dialami oleh Daud ketika dia itu menolak untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Nah, beberapa banyak dari kita itu yang ketika kita itu menahan untuk mengakui dosa, kita merasa bersalah, kita merasa sulit, kita merasa berat kehidupan ini. Nah, itu semua sebetulnya adalah konsekuensi ketika kita tidak mengakui dosa. Nah, saya pernah di dalam kehidupan ini, pakai kata kehidupan ini ya, oke. Jadi jadi saya pernah ketika suatu hari ketika saya masih sekolah, saya itu sempat berkeputusan untuk tidak menyontek. Nah, rupanya untuk melaksanakan itu tidaklah mudah gitu. Jadi ada jatuh bangun, dan ada suatu waktu di mana saya tahu saya sudah mengenal Tuhan, saya tahu saya nyontek itu salah, saya sudah berkeputusan tidak melakukannya, dan saya melakukannya karena situasi itu memaksa, dan saya merasakan rasa bersalah yang luar biasa yang sangat mengganggu. Bahkan kalau dibilang seharian itu aktivitas saya itu sangat terganggu karena dosa itu. Jadi saya melihat bahwa dosa itu memiliki dampak yang sangat signifikan gitu. Nah, karena merasakan semuanya itu, saya memilih untuk bertobat gitu kan, mengakui kesalahan saya di hadapan Tuhan. Tapi benar-benar ada efek sampingnya, dan efek sampingnya itu begitu luar biasa. Sampai satu hari itu aktivitas saya itu terganggu. Jadi saya melihat bahwa dosa ini dampaknya signifikan gitu. Ketika kita itu melakukannya gitu, pasti itu langsung berdampak. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita terus menahannya? Waktu itu sih saya tidak terus menahannya. Saya ketika tahu bahwa itu salah dan sangat berdampak itu, saya mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Daud ini gitu, ketika dia dalam selang waktu yang lama tidak mengakuinya, pasti itu tantangannya itu, wow, sulit sekali itu pasti.
Nah, oke. Nah, keengganan itu membuat Daud menderita. Nah, ada seorang pakar yang namanya Dr. Roland Zahn. Nah, dia merupakan ahli saraf klinis dari Manchester University. Nah, Zahn ini mengidentifikasi bagaimana otak itu memiliki hubungan, otak itu menghubungkan pengetahuan tentang perilaku sosial dengan sentimen moral. Nah, jadi Zahn ini melihat ada keterhubungan antara rasa bersalah dan depresi. Jadi ketika kita merasakan rasa bersalah gitu, maka itu akan menyebabkan kita depresi. Seperti itu, ada keterhubungan antara kedua hal ini. Nah, ciri yang paling khas dari gangguan depresi adalah sikap negatif yang berlebihan. Nah, biasanya kan kalau kita depresi itu kita kan di dalam pikiran kita langsung ada pikiran-pikiran negatif gitu kan, terhadap diri sendiri, dan biasanya itu juga akan disertai dengan rasa bersalah gitu. Nah, jadi apa ya? Memang ada keterhubungan memang antara rasa bersalah dan depresi ini gitu. Orang yang depresi itu pasti akan mengalami yang namanya rasa bersalah. Seperti itu. Nah, ini memang merupakan salah satu hal yang perlu untuk kita cermati sama-sama bahwa memang depresi ini atau rasa bersalah ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan dan begitu mempengaruhi otak kita dan begitu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, dalam bagian yang berikutnya, masih dalam bagian kedua, nah itu membahas tentang pengakuan membawa pengampunan. Nah, pada ayat kelima, kita melihat bahwa kondisi pemazmur itu tidak akan menjadi lebih baik jika dia terus mengabaikan penyebab utamanya, yaitu dosa. Tetapi pemazmur itu membuktikan di sini bahwa dia sampai pada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu adalah dosanya, yang membuat ia tetap berada dalam depresi spiritual. Dia tahu bahwa akhirnya dia sadar bahwa ini signifikan dalam kehidupannya. Dosa ini begitu mengganggu kehidupannya, membuat dia depresi, jadi dia pun mengakuinya. Puji Tuhan, dia mengakuinya. Nah, kalau kita melihat bunyi dari ayat kelima itu kan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Nah, dia sadar. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, kita akan melihat kata mengakui pertama. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 5 ada kata kuberitahukan. Nah, itu kata mengakui yang pertama. Jadi itu berarti aku membuatmu tahu atau aku memberitahumu. Nah, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu gitu kan. Jadi ada orang-orang bahkan yang menjadikan itu sebuah alasan untuk tidak berdoa gitu. Karena Tuhan itu Maha tahu gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita berdosa? Tuhan itu kan Maha tahu gitu. Kenapa kita harus mengakui dosa kita? Nah, mengakui dosa sebetulnya itu adalah keuntungan kita gitu. Jadi ketika kita mengakui dosa sebenarnya kita menyadari bahwa kita itu bersalah dan butuh pengampunan gitu. Nah, kalau misalnya hanya Tuhan yang tahu kan dan kita nggak tahu, ya berarti kita merasa bahwa kita nggak bersalah dong kan, dan nggak butuh pengampunan gitu. Tetapi kalau misalnya kita mengakuinya, kita berdoa, kita mengakui bahwa kita bersalah dan kita tahu kita butuh pengampunan, nah itu kan sebetulnya untuk kita gitu kan. Nah itu, jadi memberitahu itu juga merupakan sesuatu yang penting dan Daud pun melakukannya. Nah, terus kita akan membahas kata mengakui yang kedua, yaitu pada ayat 5b. Nah, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Kita melihat di dalam ayat 5b seperti itu. Nah, menurut seorang penafsir yang bernama Alan Ferros, ada indikasi bahwa Daud ini mengakui kesalahannya itu di depan umum atau di depan orang-orang tertentu gitu. Nah, menurut John Goldingay itu mengatakan bahwa ada juga indikasi bahwa Daud itu mengakui dosanya itu dalam ibadah komunal. Karena ia ingin mempersembahkan persembahan untuk pertobatannya gitu. Kita tahu zaman Daud itu masih ada yang namanya persembahan untuk pertobatan gitu kan. Ketika kita mau mengakui dosa kita datang kepada imam dan terus melakukan apa yang diwajibkan seperti memberikan persembahan dan lain sebagainya, sehingga imam itu pun tahu kan kalau kita itu berdosa dan butuh pengampunan gitu, sehingga kita mau mempersembahkan korban, kita menceritakan pergumulan kita kepadanya gitu. Nah, oke. Kita sudah melihat tadi dan kita masuk kepada bagian yang berikutnya, bahwa
bagian berikutnya itu memiliki tema seperti ini. Orang dapat menghindari penderitaan seperti itu dengan mencari perkenanan Tuhan. Nah, jadi yang menariknya adalah pada ayat 6 dan 7 ini seperti kita itu diingatkan bahwa kita itu nggak harus mengalami apa yang dialami oleh Daud. Nah, kalau kita melihat pada ayat 6 dan 7, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Terus kemudian pada ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah, kalau kita perhatikan orang saleh itu bicara mengenai orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang berada dalam perjanjian dengan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, yang ingin mencintai dan melayani Tuhan, tetapi yang sering menemukan bahwa mereka itu membutuhkan pengampunan Tuhan. Nah, jadi mereka itu juga adalah orang yang tidak sempurna. Mereka tahu mereka masih bisa jatuh dalam dosa, sehingga mereka pun butuh yang namanya pengampunan. Jadi mereka tetap sadar, sekalipun mereka sudah percaya kepada Tuhan, sudah ada di dalam perjanjian Tuhan, mereka tetap butuh yang namanya pengampunan. Nah, dan pengampunan itu mereka ketika mereka sadar, maka mereka bertobat kepada Tuhan. Jadi mereka tidak perlu seperti Daud yang mengalami selang waktu yang lama karena tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi mereka ketika mereka sadar bahwa mereka bersalah, mereka bertobat kepada Tuhan. Nah, pada bagian berikutnya kita akan melihat lebih baik tunduk kepada Tuhan daripada melawan dengan kesombongan yang keras kepala gitu. Perhatikan, lebih baik tunduk kepada Tuhan daripada melawan dengan kesombongan yang keras kepala. Nah, kita ingin melihat pada bagian terakhir ini, yaitu pada bagian pertama dari bagian terakhir ini, yaitu orang harus mengesampingkan kesombongan yang keras kepala. Nah, Tuhan memberikan pemahaman yang benar, bimbingan yang tepat supaya kita bisa berjalan dalam jalan yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita melihat kan di ayat 8 itu kan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, jadi Tuhan itu menolong kita, dia mengajar kita, dia memberitahukan kita kebenaran sehingga kita itu tidak menyimpang daripada jalannya. Jadi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita, tapi dia menolong kita untuk memiliki pemahaman yang benar tentang dia. Daud pun itu seperti itu. Dia pun menerima pemahaman yang benar daripada Tuhan. Tetapi yang menariknya, Daud itu memberikan kita sebuah perumpamaan yang mudah diingat. Ada dua perumpamaan yang mudah diingat yang diberikan oleh Daud, yaitu kalau kita melihat pada ayat 9a, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Nah, kuda kan pasti kita udah tahu, kuda itu hewan yang seperti apa gitu kan. Nah, ini gambarnya gitu. Kalau mungkin ada orang di antara teman-teman sekalian yang mungkin tidak pernah melihat kuda, nah kuda ini seperti ini gitu. Nah, tetapi bagal. Nah, bagal ini seolah merupakan kalau saya sendiri ya, saya baru tahu bagal ini ketika menyelidiki Mazmur ini gitu. Jadi sebetulnya bagal ini adalah hewan yang merupakan hasil dari perkawinan silang antara kuda betina dengan keledai jantan. Nah, karena hasil dari perkawinan silang, jadi bagal ini tidak bisa mempunyai anak gitu. Seperti itu konsekuensinya gitu. Nah, kalau kita melihat dua hewan ini merupakan hewan-hewan yang sulit untuk dikendalikan gitu. Jadi mereka tidak akan mendekati kita kalau kita itu tidak istilahnya memaksa mereka gitu. Memaksa mereka dengan gigi gitu. Nah, jadi dibutuhkan kegigihan untuk mengendalikan kedua hewan ini, dan dibutuhkan yang namanya kekang, sebuah alat yang dapat memaksa kedua binatang ini untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, begitu juga dengan Tuhan gitu. Tuhan bisa memaksa kita untuk kembali ke jalannya. Nah, kita tahu di dalam 5 poin Calvin yang sangat terkenal, yaitu poin kelima, yaitu Doctrine Perseverance of Saints, atau ketekunan orang-orang kudus, atau bahasa lainnya sekali selamat tetap selamat, atau bahasa yang lainnya lagi yaitu sekali selamat Tuhan pelihara. Nah, jadi
ketika Daud itu, saya percaya Daud itu sudah berada di dalam Tuhan, dia sudah mengalami anugerah Tuhan, dia sudah berada di dalam Tuhan, dan ketika dia menyimpang, Tuhan tentu saja tidak akan membiarkan dia. Tuhan bisa memaksanya kembali, dan kita tahu Tuhan memaksanya kembali ke jalannya melalui rasa bersalah, melalui ketidaknyamanan, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi rasa bersalah itu merupakan cara Tuhan untuk mengembalikan Daud ke dalam rencananya. Dan rasa bersalah juga merupakan cara Tuhan untuk mengembalikan kita ke dalam rencananya. Nah, Tuhan sebetulnya tidak ingin melakukan hal yang seperti itu. Tidak selalu seperti rasa bersalah juga. Ada juga bisa hal-hal lain gitu. Karena saya pernah mendengar juga ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang lebih buruk daripada rasa bersalah gitu. Entah itu mungkin bangkrut atau lain sebagainya gitu. Jadi ada masalah-masalah yang lebih signifikan daripada rasa bersalah yang mereka alami gitu. Nah, tetapi Tuhan itu lebih ingin untuk tidak memaksa kita, tetapi Dia lebih ingin supaya kita secara sadar mengakui bahwa kita itu bersalah gitu. Jadi ketika kita melakukan dosa di hadapannya, ketika Daud melakukan dosa di hadapannya, seharusnya Tuhan menginginkan Daud itu mengakui tanpa harus Tuhan memaksanya. Begitu pula dengan kita. Tuhan ingin kita mengakui tanpa harus Tuhan itu memaksa kita untuk mengakui hal tersebut. Nah, kita masuk kepada bagian terakhir. Ada amin? Oke, amin. Oke. Bagian terakhir ini berbicara mengenai orang-orang yang akan menemukan kegembiraan besar dalam kasih sayang Tuhan. Nah, kalau kita melihat pada ayat 10a, dikatakan banyak kesakitan diderita orang fasik. Nah, jadi orang fasik ini mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, termasuk bencana, termasuk penderitaan, termasuk apa lagi ya, malapetaka dan hal buruk lainnya. Kalau kita ketahui bahwa orang fasik ini sebetulnya bukanlah orang, ya bisa dibilang orang jahat juga, tetapi mereka ini juga, mereka ini kalau kita lihat adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Jadi mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Maksud yang saya maksud adalah Tuhan Israel ya, Allah Israel gitu. Mereka bukanlah orang yang percaya kepada Allah Israel, tapi mereka bisa jadi adalah orang-orang yang percaya kepada Allah-Allah lain yang bukan Allah yang sebenarnya gitu. Nah, dalam literatur hikmat itu secara umum mengajarkan bahwa orang-orang fasik seperti ini itu tidak memiliki prospek atau kemungkinan adanya bantuan ilahi untuk kesulitan hidup mereka, dan di kehidupan selanjutnya mereka akan dihakimi atas dosa-dosa mereka. Jadi literatur hikmat pun melihat bahwa orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang berlaku jahat dan orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, mereka tidak akan menerima bantuan ilahi dalam kehidupan mereka. Justru mereka akan dihakimi atas dosa-dosa mereka. Nah, dan menariknya pada ayat 10b kita melihat, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ada pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Kita sudah melihat tadi bahwa ketika orang percaya itu mengalami kejatuhan, Tuhan akan mencoba menolong orang percaya itu untuk kembali ke dalam rencananya. Nah, begitu pula yang mau ditekankan di dalam ayat 10 ini, bahwa ketika kita mengalami kejatuhan, Tuhan akan mengembalikan kita ke dalam rencananya. Ketika kita tahu kita sudah berada di dalam Kristus, di dalam anugerahnya, maka Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia akan mengembalikan kita ke dalam rencananya. Nah, dan pada akhirnya ini merupakan berita yang sangat baik. Ketika kita sudah berada di dalam rencana Tuhan, ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, maka pada akhirnya kita melihat pada ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Nah, jadi ada sukacita, ada sorak-sorai, ada kemenangan yang kita alami ketika kita itu sudah berada di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menjadi yang terpenting dalam kehidupan kita, Tuhan menjadi yang merupakan kenikmatan kita, dan ketika Tuhan yang menjadi kenikmatan kita, ketika bukan dosa lagi, kita tahu dosa itu salah dan kita mengakuinya, dan ketika kita kembali kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dialah kenikmatan kita, Dia yang memberikan sukacita kepada kita, Dia memberikan kegembiraan kepada kita sehingga kita bisa bersorak-sorai. Akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Soli Deo Gloria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.